Selamat malam Pak Sektis. Ya, Izin malam. saya sesuai dengan yang diperintahkan kemarin, saya sudah melakukan identifikasi permasalahan wilayah, terutama di Das Citarum, terkait identifikasi ini akan digunakan untuk sebagai isu strategis untuk perencanaan pembangunan. Gimana ceritakan setelah identifikasinya ada hal-hal apa saja yang memang menjadi urgent atau perlu dilakukan perbaikan? Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin saya sudah mengidentifikasi, mungkin saya teraskan melalui layar saja Pak ya. Iya, iya, iya. Izin Pak, Tapi saya mungkin sambil catat ya, soalnya baik. kadang-kadang saya suka lupa nih kalau misalnya tidak ada poin-poin yang masuk. Siap. Ya, terima kasih Pak. Izin mungkin sedikit menjelaskan terkait permasalahan di Das Citarum ini. Dan identifikasi kami ini memang untuk Citarum ini sangat complicated ya, mulai Hmm. dari hulunya sampai ke hilirnya di Bekasi. Di hulu itu terjadi penanganan lahan kritis, lalu juga turun ke sana nanti ada permasalahan peternakan, lalu juga industri, lalu juga kualitas air juga semakin menurun, lalu masuk di tengah nanti ada permasalahan di perikanan, di waduk-waduk yang cascade, di 3 waduk cascade itu menjadi permasalahan juga. Lalu juga masalah sedimentasi juga menjadi hal yang perlu ditangani juga ya, seperti itu. Lalu juga dari identifikasi lapangan, beberapa dokumentasi, tentunya kita kan di Dinas Lingkungan Hidup ya. Lingkungan Hidup kan fokus terhadap penanganan limbah industri dan persampahan. Nah, salah satu inilah gambaran di lapangan seperti ini, Pak. Sampah Ini masih di banyak. wilayah apa? Di wilayah Nah, hulu atau di tengah? Atau di kebanyakan persamaan ini dan penanganan limbah industri ini berada di wilayah hulu. Contohnya ini di sekitaran Nanjung, di Kabupaten Bandung Barat, lalu juga ini di Kabupaten Bandung. Memang permasalahan terberatnya di situ, terutama di kawasan-kawasan industri seperti di Ranca Manyar dan sebagainya. Itu motah-motah yang tersebar di, namanya motah. hmm. Itu Itu tersebar di, sama kayak stumta itu ya, motah itu ya? kalau Bedanya stunta apa dengan yang? itu dia harus memakai energi. Hmm. Tapi kalau untuk motah ini sendiri dia pembakarannya atau energinya dihasilkan dari panasnya dia sendiri. Jadi dia energi dia dipakaikan untuk sebagai starternya. Jadi tanpa ada energi untuk masuk lagi. Jadi Jadi secara operasional cost-nya operasional pasti lebih murah ya. lebih murah, betul seperti itu. Nah, kita punya 12 yang sudah disimpan. Nah, ini juga kita drainasi juga dengan sebaran potensi sampah yang ada di hulu. Dan juga salah satunya adalah pasar juga ya, sudah kita identifikasi juga. Itu. Nah, ini mungkin contoh-contoh sampah sungai berdasarkan hasil survei Sungai Cikeruh, Cidurian, Bojong Soang dan Citepus masih menjadi penyumbang terbesar. Itu jadi memang sampah-sampah ini memang harus ditangani. Permasalahannya bukan di sininya, di titik ininya, tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah di hulunya. Sehingga memang penanganan yang dilakukan harus melalui di hulunya juga. Tidak bisa penanganan hanya di lokasi tersebut. Kalau dari sisi kewenangan, kalau di hulu berarti banyaknya di kabupaten kota ya, atau kewenangannya tetap di itu di pusat. Kalau terkait dengan sungai atau gimana nih? Nah, untuk sungai sendiri memang masih abu-abu ya. Sampah menurut pemilik sungainya ya, BBWS, mereka siap untuk mengangkut sampah, tetapi hanya dari sungai ke darat. Nah, dari darat siapa yang mengangkut itu diaturannya belum ada. Makanya itu harus menjadi kajian kita juga, bagaimana penanganan sampah yang dari hulu ini, dari sungai ini ya. Jadi PR bersama. Sampai sekarang belum ada yang mau mengakui. Selama ini mungkin yang kita lah bersama-sama untuk menangani ini ya. Kalau istilah Pak Sekda itu gotong royong untuk menangani penanganan ini. Karena kan kalau kayak gitu berarti sampah yang ada di daratnya dari hasil sungai itu berarti tidak ada yang mengelola dan tidak ada yang memasukkan ke misalnya TPA-nya ya. Karena kan kabupaten kota tidak punya TPA kalau di hulu ya. Betul. Adanya di kita di regional. Di Itu gimana regional tuh, Pak? itu. Nah, itu menjadi permasalahan sehingga ya itu biasanya kabupaten kota masukkan menjadi kuotanya mereka nanti. Walaupun nanti kotanya itu sendiri kadang-kadang dibagi juga ya. Misalnya Kota Bandung dan sebagainya. Itu yang menjadi makanya tidak ada yang mau menangani itu. Sangat krusial sekali ya. Jadi di sini dari data yang terakhir yang didapatkan itu
nilai-nilai TSS itu yang dihasilkan 17% kilogram per hari. BOD-nya itu sampai 18 kilogram per hari. Itu sangat tinggi sekali. Jadi memang pencemaran di hulunya juga harus ditangani. Lalu juga turun ke bawahnya itu permasalahan sepadan sungai sekitar Kota Bandung ya. Itu batas sungai antara jarak sungai dengan jarak sepadan itu sudah tidak terlihat. Nah, seperti juga sama di daerah PLTA Bengkok. Gitu. Izin mungkin Pak, demikian mungkin dari pengolahan data terkait beberapa isu strategis yang ada di Das Citarum, dan juga mungkin perlu adanya intervensi lebih ya, intervensi kegiatan yang memang harus kita rencanakan lebih detail lagi Pak untuk terkait penanganan di Citarum ini Pak, terutama yang menjadi kewenangan kita di Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Terima kasih Pak Sandi. Ya tadi dari informasi yang diberikan ya, dari identifikasi yang dilakukan, menurut saya sudah mulai terlihat karena kita melihat sampai detail ke titik-titik di hulu ya tadi saya lihat, dan kewenangan-kewenangan juga saya lihat dari mulai kabupaten dan kotanya ada di situ. Dan tadi saya melihat juga bahwa Pak Sandi sudah mulai memberikan pembobotan lah ya terkait dengan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Ya insya Allah lah ini dengan tadi ya perencanaan tadi dilaksanakan setidaknya bisa memberikan banyak masukan terutama di sisi kita penganggaran ke depan, dan setidaknya untuk di masa datang hal ini bisa menjadi upaya-upaya perbaikan yang nyata ya, terutama dari sisi LH kita dan juga untuk teman-teman di kabupaten kota Pak Sandi. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan perencanaan lanjutan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Oke, lanjutkan Pak Sandi. Siap. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Babinsa, Pak Toto. Saya Sandi dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya ingin mengkonfirmasi data terkait penanganan persampahan dan limbah industri di wilayah Bapak Pak, di sekitaran Cicukang dan juga di wilayah Kabupaten Bandung. Mungkin Bapak dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penumpukan di sana Pak, seperti itu. Data-data yang dapat kami lihat juga di sini, penumpukan sampah tersebut terjadi di beberapa kali. Mungkin bisa Bapak membantu kami untuk penyusunan rencana kami. Baik Pak, terima kasih. Bila berkenan mungkin kita berdiskusi langsung di lapangan ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat siang Pak. Siang Pak. Aduh, ini sampah Ya. bagaimana Pak? Aduh, untuk sampah sementara karena debit airnya lumayan cukup tinggi Pak. Jadi masih banyak ini dari wilayah aliran Kota Bandung juga Pak, ini sampah jadi kadang menumpuk Pak. Kebetulan di sini dipasang trasbum juga sampai putus Pak, itu Pak sebelah Pak. Gitu ya. Iya. Tuh. Sesuai dengan data yang tadi saya minta Pak, yang saya kirimkan juga sebelumnya, dan konfirmasi juga terkait penanganan sampah di sini bagaimana Pak, dan kondisinya sampah di masyarakat sendiri seperti apa ya Pak ya? Sementara untuk penanganan sampah memang ada di tingkat-tingkat RW. Untuk di wilayah sektor 8 ini ada yang udah bagus Pak, ada yang udah diangkut sama ketua Karang Taruna atau RW-nya. Tapi masih banyak juga yang masih menumpuk kadang di pinggir jalan Pak. Oh gitu ya, jadi kadang-kadang kesadarannya sendiri perlu dari masyarakat ya Pak ya? Betul, jadi kesadaran masyarakat masih kurang Pak. Padahal sebelumnya kita udah himbau juga Pak. Jadi kadang door to door, kadang ada yang berkerumun kita ngobrol untuk tidak buang sampah sembarangan Pak. Gitu ya Pak, jadi ternyata permasalahan sampah di sini pelik juga ya Pak ya? Betul, terkadang ya itulah yang lewat juga kadang main buang aja, terkadang malam hari Pak. Kadang di pinggir jalan itu masih ada kresek-kresek masih ditemukan Pak. Jadi di sini ada beberapa titik juga ya sampah-sampah yang ditemukan yang sengaja dibuang ya? Ada beberapa warga. titik Pak, kebetulan memang di dekat Mota juga ada, namun kita udah pasang spanduk, hilang, tapi pindah di tempat lain lagi Pak. Oh, jadi kadang-kadang kucing-kucingan ya? Betul. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu saja mungkin Pak data yang kami ingin konfirmasikan sebelumnya Pak. Ya, Sesuai dengan yang tadi ini mungkin untuk jadi bahan perencanaan kami ke Siap. depannya, bagaimana mungkin terutama di lingkungan hidup ya, siap. terkait penanganan sampah dan juga penanganan limbah industri. Nah, untuk industri sendiri juga di sini sudah
Ya, bagus atau beliau bagaimana, Pak? sudah baik Pak, karena kita juga masih karena dari tingkat untuk ini kan sekarang kali kodal untuk ke Koramil Pak. Kita masih pengawasan juga untuk limbah industri ataupun limbah ternak Pak, masih pengawasan. Jadi terkadang memang cuaca hujan kadang masih ada aja yang sembunyi-sembunyi buang Pak gitu Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, Siap. atas informasinya, Pak. Siap Bapak. Semoga Siap. membantu kami untuk Siap. perencanaan, Pak. Siap, terima kasih Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf, Pak. Ini saya mungkin ingin sedikit mengkonfirmasi data, Pak, terkait yang perencanaan yang sedang kami susun, Pak. Jadi berdasarkan data yang kami dapat dan analisis spasial yang kami lakukan, memang di Citarum ini banyak sekali penumpukan sampah, Pak. Itu pun kami dapatkan di fakta di lapangan. Tadi saya berbicara langsung dengan Babinsa selaku perwakilan masyarakat itu, masih banyak sekali sampah bertebaran di Das Citarum, Pak. Lalu juga sampah tersebut masuk ke sungai. Setelah itu juga pembersihan memang dilakukan, Pak. Tetapi memang masih pembersihan ini masih banyak kendala juga. Selain itu juga kami menghitung juga, Pak, tingkat pengumpulan sampah di Das Citarum itu diperkirakan baru mencapai sekitar 46%, di mana wilayah kabupaten baru mencapai rata-rata 26%, sehingga banyak sampah yang masuk ke sungai setiap harinya, Pak. Mungkin dari segi ekspertis Bapak, ada masukan nggak, Pak, seperti untuk kasus seperti ini, Pak, untuk jadi bahan perencanaan kami? Itu aja mungkin, Pak. Jadi ini yang kami lihat tuh di sini, di wilayah tersini yang spasial ini, ini penumpukan sampah terutama di Bandung Raya ini, Pak, di Kabupaten Bandung. Itu banyak sekali sampah yang tercecer. Itu mungkin solusinya seperti apa ya untuk terbaik perencanaan bagi kami? TPST ya, itu ada beberapa tempat. Tapi sumbernya itu misalnya dari pasar ya, dari kelurahan, dari RT dibawa ke TPST. Nah, untuk mengangkut itu juga masalah. Butuh ini Ya. juga ya, butuh Jadi, effort juga kalau ya, Pak ya. bisa di TPST itu sudah terpilah ya, yang organik dan anorganik. Yang organik langsung, kalau tidak bisa dengan proses pengomposan atau maggot, itu masukkan aja ke dalam tanah. Betul. Dan itu akan menjadi tanah kembali, akan menjadi menyuburkan juga tanah tersebut ya. Jadi tidak perlu dalam-dalam sampai 10 meter, 2 meter atau berapa, cukup 1 meter ya. Atau karena kalau sampai 10 meter atau mengganggu air tanah itu jangan. Tapi ini sebetulnya sangat-sangat bisa dicoba. Ini istilah dari Itu masih bernilai ekonomis ya, Pak ya. Bisa ya di setelah dipilah kemudian dibersihkan ya, bisa 3R ya, reduce, itu jelas lewat, reuse dan recycle gitu ya. Tapi kalau tidak bisa ya memang banyak yang akhirnya bilang dibakar saja, tapi itu banyak masalah. Tapi pada umumnya kota-kota yang baru sekarang ya ingin memusnahkan sampah dengan thermal dan menjadi energi listrik, memusnahkan ya. Tapi itu banyak risikonya juga ya, dengan adanya asap dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau kita betul-betul bisa memilah dari awal, dari mulai di pasar, di rumah tangga yang organiknya sendiri dikumpulkan, tidak perlulah kemudian diangkut ya, tapi di tempat tersebut di TPS tadi itu bisa dibuatkan lubang-lubang re-earth gitu ya, dan itu tidak akan penuh-penuh karena dia akan mengurai menjadi tanah. Nah, ini menarik sekali ya, Pak ya. Re-earth ini ya istilah baru, Pak, bagi kami, Pak. Mungkin nanti di tahap perencanaan kami sepertinya mungkin ini kan lebih daripada konsep 3R ini ya. Seperti itu. Jadi re-earth ini berarti ini menjadi konsep baru bagi kami, Pak. Mungkin ini menjadi bahan kami untuk di perencanaan penanganan persampahan ini, Pak. Jadi ini sebuah masukan bagus juga, Pak, bagi kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk masukannya, Pak. Semoga ini menjadi bahan kami untuk perencanaan juga, dan juga mungkin bahan kami selanjutnya dalam menyusun untuk rencana Citarum selanjutnya, Pak. Jadi re-earth ya, ini saya dapat istilah re-earth dari Pak Sarmidi ya. Pak Sarmidi ya, tolong kita kembangkan re-earth kalau misalnya kita sendiri tidak ingin sampah organik tercecer kemana-mana. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menyampaikan terkait sosialisasi revisi rencana aksi PPK Das Citarum tahun 2020 sampai 2025. Di sini saya menyusun bersama Bapeda terkait perencanaan kegiatan dalam 5 tahun ke depan. Nah,
Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Perpres nomor 15 tahun 2018, di mana Perpres tersebut mengatur tentang percepatan pengendalian dan penyemaran kerusakan Das Citarum. Lalu di situ juga ada Pergub nomor 28 tahun 2019 terkait rencana aksi PPK Das Citarum tahun 2019-2025. Yang menjadi latar belakang dalam revisi rencana aksi ini adalah adanya pandemi, di mana refocusing atau realokasi anggaran itu terjadi ya di dalam setiap kegiatan. Itu karena pandemi ini. Lalu juga carry over anggaran serta pencapaian target outcome program dan output kegiatan pada tahun berikutnya itu harus disesuaikan kembali, sehingga di sini adanya carry over. Lalu juga dukungan pemulihan ekonomi juga menjadi satu bahan untuk penyusunan revisi rencana aksi. Selain itu juga kita juga harus melakukan penyesuaian kerangka kebijakan dan struktur aksi itu sendiri, di mana berdasarkan hasil MONEP yang dilakukan pada 2019 sampai 2020 dan juga survei partisipasi masyarakat. Di lain juga dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Nah, untuk Citarum ini sendiri memang ada sedikit unik dan khas sendiri, di mana saya mungkin terlibat khusus langsung untuk yang perencanaan di sektor TNI. Sehingga pada tahun 2021 turunlah Pergub nomor 37 tahun 2001 tentang perubahan atas Pergub nomor 28 tahun 2019, di mana dokumen ini direncanakan itu seperti revisi ini bersifat living dokumen atau disesuaikan dengan perkembangan dan juga memberikan ruang inovasi untuk percepatan penanganan. Jadi karena Citarum ini harus percepatan penanganannya, makanya dokumen itu disesuaikan juga tergantung dari perkembangan itu sendiri. Limbah domestik, limbah peternakan, KJA dan juga pola persampahan. Nah, konsen kami di DLH ini sendiri adalah konsen terhadap persampahan. Lalu juga kegiatan di lokasi sebelumnya belum bisa teridentifikasi. Nah, pada tahun 2019 ini, kegiatan-kegiatan ini memang sudah dilaksanakan, itu dengan sektor TNI di depan. Tetapi memang untuk monitornya sendiri kita masih kesulitan. Sehingga dalam rencana aksi ini diharapkan semuanya bisa terlihat. Lalu juga lokasi kegiatan umumnya tersebar dan belum seluruhnya mengatur pada rencana aksi. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu masih bersifat parsial dan tidak dokumen yang lama tidak diacu. Lanjut. Nah, ini mungkin muatan dalam revisi rencana aksi ini sendiri. Yang pertama adalah seperti yang dasar umum perencanaan itu adalah penyusunan kerangka kebijakan, di mana di sini kita menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta strateginya. Lalu juga kita menentukan ultimate goal. Nah, ultimate goal ini sendiri memang pada revisi sebelumnya itu sebesar 42-an lah kurang lebih. Tetapi dari tim pengarah itu dinilai masih kurang. Jadi karena ini program percepatan, tim pengarah menilai ini masih kurang sehingga perlu ultimate goal yang lebih bagus lagi. Lalu juga di sini menghitung indikasi programnya juga terkait indikator dan target outcome serta cakupan wilayah penanganan. Lalu juga indikasi kegiatan, yaitu prioritas lokasi yang dilaksanakan serta menentukan sinkronisasi dengan wilayah kerja TNI yang menjadi tugas kita juga selaku di Sekretariat Citarum ini. Lalu juga menyusun matrik overwork plan itu bersama Bapeda nantinya. Lalu juga menentukan strategi implementasi, tata kelola dan kelembagaan serta pelaporan dan MONEP. Nah, ini di target untuk kita sendiri memang keinginannya ya adalah sampah tuntas di kawasan. Jadi sampah tidak langsung masuk ke TPA, tetapi bagaimana sampah masuk diselesaikan di tempat seperti itu. Nah, salah satunya mungkin terkait sampah ini adalah meminimalkan volume residu di TPS 3R. Lanjut. Nah, ini juga mungkin selain dari persampahan tersebut, kita memang dibantu oleh Loan World Bank ya terkait ISWMP. Tetapi memang ISWMP sendiri ditargetkan di beberapa titik banyak sekali yang mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan memang keterbatasan lahan. Itu mungkin yang perlu disesuaikan dan juga mungkin teknologi yang kurang tepat dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Nah, itu dan kedua mungkin terkait penanganan limbah industri berdasarkan pemetaan yang ada, indikasi kegiatan itu adalah pendataan dan pemetaan industri, lalu pembangunan IPAL industri terpadu itu memang khusus untuk di wilayah-wilayah kawasan industri ya, terutama di UMKM yang memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jadi bagaimana kita harus merencanakan UMKM ini
memiliki IPAL terpadu. Karena mungkin tugas dari pemerintah sendiri adalah melakukan memfasilitasi untuk IPAL tersebut agar limbah-limbah tersebut tidak langsung dibuang ke sungai. Lalu juga pembinaan, sosialisasi, dan penilaian industri. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya sendiri mungkin sosialisasi pembinaan ini berupa proper dan properda yang dilakukan tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mungkin kita di sini saya akan mendiskusikan terkait program anti korupsi di Das Citarum. Jadi memang permasalahan Das Citarum ini sangat kompleks sekali ya. Pencemaran limbah industri, domestik, kerusakan lahan akibat erosi dan alih fungsi lahan menjadi sebuah tantangan pengelolaan sumber daya air. Jadi untuk ke semua itu kita menyusun rencana aksi yang transparansi dan melibatkan dalam setiap tahapannya itu melibatkan masyarakat juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Bapak Ibu semua, penting bagi kita untuk memahami apa itu korupsi dan dampaknya terhadap pemulihan Das Citarum ini sendiri. Korupsi bukan hanya tentang pengambilan uang negara, tetapi juga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Beberapa bentuk korupsi yang mungkin terjadi dalam konteks pengelolaan Das adalah suap dan juga gratifikasi selama proses perizinan. Itu menjadi hal yang sangat sering terjadi. Lalu juga pengadaan barang dan jasa, lalu juga pemerasan ya terhadap industri. Gratifikasi yang tidak dilaporkan juga menjadi sebuah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, hingga atau markup atau pengurangan kualitas pelaksanaan proyek di Das Citarum. Kita semua memiliki peran yang penting dalam memberantas korupsi. Mari kita awasi setiap kebijakan dan pelaksanaan program pemulihan Citarum ini. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. Integritas adalah fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan. Bapak, Ibu, dan masyarakat yang diminta untuk berpartisipasi aktif. Kalaupun terjadi kejadian atau kecurangan di Das Citarum, baik dilakukan oleh anggota atau Pokja dan sebagainya, bisa melaporkan kepada kami di sekretariat untuk ditindaklanjuti. Adapun nomor telepon bisa menghubungi hotline yang ada di belakang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.